Halo Catword, perkenalkan nama aku Daniel Anggeraldi dengan NIM 253010503005. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngepresentasikan tugas praktikum sistem digital modul kelima mengenai asynchronous dan synchronous counters. Jadi dalam video ini aku bakal jelasin dua jenis rangkaian pencacah atau counter yang telah aku buat, yaitu pencacah maju, up counter, dan juga pencacah mundur, down counter. Oke, kalau gitu kita mulai dari rangkaian 3 bit asynchronous counter atau rangkaian pencacah maju asinkron 3 bit atau bisa juga disebut triple counter. Nah, kalau dilihat dari rangkaian ini semua dibangun menggunakan 3 buah komponen utama, yaitu 3 buah JK flip-flop. Jadi masing-masing flip-flop ini akan merepresentasikan 1 bit, sehingga totalnya kita memiliki 3 bit keluaran, yaitu key 0, key 1, dan key 2. Key 0 sendiri adalah LSB atau least significant bit, sedangkan key 2 ini adalah MSB atau most significant bit. Rangkaian ini disebut asinkron karena sumber clock atau data utamanya hanya masuk ke flip-flop yang pertama, yaitu flip-flop untuk bit key 0. Kalau bisa kita perhatikan di sini, ini sinyal clocknya hanya terhubung dari sini ke key 1, key 0 aja gitu. Dan untuk flip-flop berikutnya, yaitu FF1 atau flip-flop 1, input clocknya itu diambil dari output flip-flop sebelumnya, yaitu key 0. Begitu pula dengan flip-flop yang ketiga atau yang kedua atau FF yang kedua, input clock-nya diambil dari output key pertama gitu. Dan inilah yang menyebabkan efek rambatan atau ripple efek tadi gitu. Di mana perubahan output itu nggak terjadi serentak, melainkan berurutan dari LSB tadi ke MSB. Kalau kita lihat cara kerjanya, di sini input J dan K pada setiap flip-flop kita hubungkan ke logika high atau satu di sini. Sehingga ini membuat setiap flip-flop berada dalam mode toggle. Artinya outputnya akan selalu berbalik gitu. Setiap kali input clocknya mendapatkan pemicu yang di sini. Dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0 gitu. Oke, kalau gitu kita coba simulasinya. Pertama, di sini kita hidupin dulu untuk high-nya agar bakal terjadi mode toggle gitu. Dan kita hidupkan. Di sini kita mulai dari kondisi pertama ya, yaitu 000 untuk Q 0 sampai Q 2-nya. Kita masukkan pulsa pertama. Oke, di sini eh flip yang pertama atau FF0 itu mendapatkan pemicu sehingga Q 0 ini berubah jadi satu. Jadi outputnya bakal jadi 001 gitu. Terus kita nyalakan lagi untuk pulsa clock keduanya. Di sini flip-flop 0 itu mendapatkan pemicu lagi sehingga yang tadi satu berubah jadi 0. Sedangkan perubahan key 0 dari 1 ke 0 ini bakal memicu lagi pada clock yang flip-flop pertama sehingga key 1 itu berubah menjadi satu. Jadi outputnya bakal jadi 0, 1, 0 gitu. Kita berikan lagi untuk pulsa yang ketiga. Oke, di sini flip-flop yang ke 0 itu mendapatkan pemicu sehingga key 0 ini mendapatkan dari 0 tadi menjadi satu gitu. Jadi outputnya bakal jadi 0, 1, 1. Dan untuk pulsa clock yang keempat, ini kita kasih lagi. Jadi di sini output atau key 0 ini bakal jadi 0 lagi yang memicu F1, FF1, flip-flop 1, dan key 1 ini juga kembali menjadi 0 gitu. Jadi perubahan dari key 1 yang dari 0 tadi, dan dari 1 ke 0, ini kemudian memicu clock pada ini flip-flop yang kedua. Sehingga key 2 ini berubah jadi 0 ke 1. Jadi hasilnya bakal jadi 100 lalu 100. Gitu juga untuk pulsa yang kelima sampai ke 7. Jadi ini akan terus berlanjut menghitung naik nih dari 0 atau dalam bahasa binarnya 000 hingga 7, 111 gitu. Dan nanti bakal berubah jadi 0 lagi gitu. Kalau kita lihat di sini bakal berubah jadi 6, 7 dan bakal balik ke 0 lagi gitu. Oke, selanjutnya aku akan ngebahas rangkaian kedua nih, yaitu rangkaian pencacah mundur sinkron 3 bit atau synchronous down counter di sini. Oke, jadi ini berbeda dari rangkaian sebelumnya. Jadi pada rangkaian sinkron ini, semua input clock dari setiap flip-flop itu terhubung ke satu sumber clock yang sama. Jadi bisa kita lihat dari sini, ini terhubung ke flip-flop selanjutnya gitu, sampai ke Q2. Oke, dan tadi
merupakan ciri khas dari rangkaian utama sinkron ini gitu. Yang ngebuat flip-flop itu mengubah keadaannya secara serentak atau bersamaan. Dan hal ini juga yang membuat masalah propagation delay yang ada pada counter asinkron tadi hilang gitu. Jadi untuk membuat rangkaian ini mencacah mundur atau down counting, kita perlu mengatur logika pada input J dan K di setiap flip-flop. Dan itu punya tiga aturan lah. Yang pertama, itu untuk flip-flop pertama atau key 0, itu dia harus toggle untuk setiap pulsa clock. Jadi J dan K-nya itu bakal dihubungkan ke high. Sedangkan flip-flop yang kedua atau key 1, dia hanya boleh toggle jika semua bit sebelumnya, yaitu key 0 tadi, key 0, itu berada dalam kondisi low atau 0. Nah, jadi idealnya ini input J dan K pada FF1 ini dihubungkan ke output key 0 bar. Bisa dibilang juga output negasi dari key 0. Sedangkan flip-flop yang ketiga atau key 2, dia nih boleh toggle kalau semua bit sebelumnya key 0 sama key 1 tadi berada dalam kondisi low atau 0. Maka input J dan K pada flip-flop yang kedua itu dihubungkan ke output gerbang logika mendeteksi key 0 sama dengan 0 dan key 1 sama dengan 0. Jadi dengan logika tersebut, urutan pencacah itu bakal berjalan mundur. Kalau gitu kita lihat simulasinya. Di sini kita hidupkan dulu high-nya. Kita bakal mulai dari angka 111 untuk key 0 sampai key 2-nya. Dan kita kasih lagi untuk pulsa clock berikutnya. Di sini bakal jadi 6 karena pulsa clock ini dikasihkan tadi kan dan key 0 tadi itu berubah menjadi 0. Jadi hasilnya bakal jadi 110. Ini kita kasih lagi untuk pulsa berikutnya. Ini bakal jadi angka 5 di mana di sini key 0 itu eh, toggle lagi menjadi 1. Jadi hasilnya 101. Terus kita kasih lagi pulsa berikutnya, pulsa keempat, di sini key 0, ini berubah menjadi 0. Jadi karena key 0 ini berubah jadi ke 0, ini memenuhi syarat nih untuk key 1 toggle tadi. Jadi key 1 berubah jadi 0, yang dari 1. Jadi hasilnya bakal jadi 100, 100, 100 gitu. Dan proses ini juga bakal terus berlanjut hingga mencapai 000 atau 0. Nah, 2, 1, 0 gitu. Dan ini disebut sinkronus dan counter. Oke, jadi itu Kak cara kerja dari sebuah pencacah mundur sinkron. Itu aja sih demikian penjelasan aku mengenai dua jenis rangkaian pencacah, yang pencacah maju asinkron dan pencacah mundur sinkron. Jadi keduanya memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, di mana pencacah sinkron umumnya lebih disukai untuk aplikasi berkecepatan tinggi karena sifatnya yang serentak.